yang dipendam atau masalah kecil yang tidak segera diselesaikan. Maka konflik yang tidak diselesaikan dengan sabar atau dengan saling memaafkan maka akan berubah menjadi kebencian yang permanen. Jadilah dia dendam ataupun hasad. Maka Islam mendorong agar islah, mencari solusi, mencari titik temu, bukan memendam. Ketika dia dipendam, tidak terselesaikan, maka jadilah dia dendam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, telah merayap atau menimpa kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, kata Nabi, yaitu al-hasadu wal baghdha, yaitu hasad dan saling membenci, kata Nabi. Ini penyakit umat Islam dan penyakit umat-umat terdahulu, dendam dan hasad. Sehingga dendam ini menyebabkan terputusnya ukhuwah. Sehingga Ibnu Qudamah mengatakan di sini bahwa tanda-tanda dendam itu adalah dawamu bughdiz syakhs, kebencian yang permanen kepada seseorang, wastithqaluhu, kemudian enggan berinteraksi dengannya, wan nufuhu minhu, atau menjauh dari orang tersebut. Ini ciri-ciri dendam. Maka beliau mengatakan, fal hiqdu thamratul ghadab, maka dendam itu buah daripada kebencian. Wal hasadu min nata'ijil hiqd, sedangkan hasad itu adalah hasil daripada dendam. Jadi dendam dulu, benci yang tidak terselesaikan, amarah yang tidak terselesaikan, jadilah dia dendam karena terpendam. Lalu setelah itu menjadi hasad, gitu ya. Karena biasanya hasad itu kepada orang yang memang tidak disukai oleh seseorang. Kalau orang-orang yang kita cintai, biasanya kita tidak dendam kepada mereka. Maka oleh sebab itu, ketika kita, Nabi mengatakan ketika kita mimpi yang baik boleh diceritakan. Ini bukan diceritakan kepada semua orang, karena tidak semua orang senang mendengar mimpi baik yang kita lihat. Tetapi kita ceritakan kepada orang-orang yang senang mendengarnya. Karena ketika kita sampaikan kepada orang yang tidak senang mendengarnya, biasanya mereka mungkin tidak suka, ya, tidak sama dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tabaghadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala taqata'u, ini kalimat tabaghud artinya dari dua arah. Ya, fulan benci kepada fulan, tapi dia juga fulan benci kepada fulan. Dari dua arah. La tabaghadu, jangan saling membenci. Wala taqata'u, jangan saling memutus hubungan.
Wala tahasadu, jangan saling hasad, kata Nabi. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, saling tidak bertegur sapa. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena saling benci, memutus, saling membelakangi, saling hasad itu biasanya memutus ukhuwah, memutus persaudaraan. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Maka mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki hati. Biasanya orang sebelum Ramadan saling bermaaf-maafan, tapi ada yang janjian loh, dia kebetulan memang saling benci gitu. Karena mau masuk Ramadan, dia maaf-maafan dulu, tapi janjian nanti habis Lebaran kita musuhan lagi gitu. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bahayanya hasad, bahwa hasad itu akan membakar kebaikan-kebaikan kita. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan amal-amal saleh kita sebagaimana api yang melahap kayu bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua berkaitan dengan hati. Benci, kemudian hasad, ini berkaitan dengan hati. Makanya pentingnya amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, bukan zahir kita. Zahir itu bisa dipoles, akan tetapi hati itulah inti. Ada dua orang yang sedekah dengan harta yang sama, tetapi mendapat nilai yang berbeda tergantung dengan isi hatinya. Ya, maka suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi pernah mengatakan, yattali'u alaikum min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Jadi suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti bakal muncul seseorang penduduk surga, kata Nabi. Seseorang penduduk surga. Maka para sahabat penasaran, siapa yang bakal datang gitu. Tiba-tiba datang seseorang, bukan sahabat yang terkenal gitu, ya. Dia datang, sholatnya juga masbuk gitu. Dia sholat. Lalu ada sahabat itu yang, kalau tidak salah itu Abdullah bin Umar atau siapa, dia ikuti orang ini. Dia minta izin nginap di rumahnya sampai 3 hari itu, karena memang adab menginap di rumah orang itu berapa lama? 3 hari, jangan lebih gitu. Kecuali kalau memang tuan rumah itu senang kalau kita berlama-lama. Misalnya kita lagi pulang kampung, 3 hari kan mereka pasti kurang, masih kangen. Nah ini boleh kita lama-lama. Tapi kalau kita numpang, itu jangan lebih daripada 3 hari. Nah dia setelah 3 hari, dia lihat orang ini ternyata nggak ada hal yang istimewa gitu. Ya. Bangun subuh juga pas lagi adzan mungkin gitu. Atau hal-hal yang tidak ada hal yang istimewa, karena dia nginep di situ pengen memperhatikan kira-kira amalan apa yang membuat dia ini
mendapatkan rekomendasi masuk ke dalam surga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dia terus terang. Maka orang tadi mengatakan apa? La ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghishan wala hasadan ala khairin a'tahu Allah iyah. Kata dia, sebenarnya dia nggak tahu juga nih, amalan apa gitu ya. Karena dia sendiri tidak mendengar perkataan Nabi bahwa dia akan masuk surga. Tapi dia mengatakan apa? La ajidu li ahadin. Jadi saya tidak mendapati di dalam hatiku itu terhadap siapapun hasadan ala khairin a'tahu Allah iyah. Hasad terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi dia tidak pernah hasad kepada kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena masalah kita itu sebenarnya tidak suka kalau orang itu lebih unggul daripada kita. Kadang seperti itu. Atau mendapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga ketika itu diberikan orang lebih gitu, maka acap kali muncul rasa hasad di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dukum 'ala ba'd." Jangan kamu menginginkan apa yang Allah lebihkan terhadap orang lain. Karena masalah kita di situ gitu, Bapak Ibu. Kita menginginkan apa yang Allah berikan kepada orang lain, atau membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Selalu membandingkan. Boleh membandingkan, tetapi bandingkan dengan orang yang di bawah kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kepada orang yang di atas kita. Ya, sehingga terkadang kita, ya tadi itu, kita merasa berat apabila ada orang lain yang diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Al-hasidu aduwwu ni'mati." Orang yang hasad itu, kata Allah, sebenarnya memusuhi nikmat. Mutasakhitun liqada'i. Orang yang hasad itu sebenarnya tidak suka dengan ketentuanku, kata Allah. Ghairu radin biqismati baina ibadi, dan dia tidak ridha dengan pembagianku terhadap umatku, kata Allah. Jadi orang yang hasad ini, Pak, ternyata orang ketika kita ada hasad di dalam hati kita, tidak senang dengan kebaikan yang didapatkan oleh tetangga kita, saudara kita, kawan kita. Ini kita tiga hal ini. Pertama, kata Allah, kita memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak senang dengan ketentuan Allah, karena Allah yang memberikan ketentuan-ketentuan tersebut, dan kita ternyata tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jadi laki-laki ada bagiannya, perempuan ada bagiannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala membagi nikmat itu dengan takaran, layaknya air hujan yang sekarang turun itu. Allah mengatakan, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidaklah kami menurunkan air hujan itu kecuali dengan takaran yang diketahui. Makanya di Bintara Loka mungkin hujannya begini gitu. Di tempat lain mungkin hanya gerimis, bahkan tidak hujan, atau mungkin lebih deras. Allah bagi sesuai dengan takaran. Sebetulnya Allah membagi rezeki.
maka ya tidak perlu kita hasad. Kita harus ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keadaan kita ada dua. Jadi ketika kita mendapatkan atau menemukan orang yang diberikan nikmat yang lebih baik daripada kita, itu kondisi kita ada dua. Yang pertama, antakraha tilkan ni'mata wa tuhibba zawalaha. Nah, ini perhatikan Pak ya. Ini kita kira-kira kita ini selama ini orang yang hasad atau bukan? Ya, Bapak Ibu, kira-kira hasad ini menganggap ya, ini amalan tercela atau terpuji? Tercela. Tetapi terkadang ketika kita yang melakukannya, kita seringkali menganggap itu bukan sesuatu yang tercela. Karena kalau berkaitan dengan diri kita, sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri, seringkali kita tidak merasa. Kita hanya melihat sebuah keburukan itu sebagai kotoran, sesuatu yang buruk ketika itu ada pada orang. Dan kita tidak menganggap buruk atau tidak terdeteksi ketika itu muncul dari diri kita. Nah, ini cara mendeteksi kita selama ini orang yang hasad atau bukan. Kata Ibnu Qudamah, ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka keadaan hati kita itu ada dua. Yang pertama, Anda membenci atau tidak suka dengan nikmat tersebut. Tidak suka dia mendapatkan nikmat tersebut. Dan kita ingin atau berharap orang itu kehilangan nikmatnya. Atau ketika kita mendengar ada orang yang kehilangan nikmatnya, mobilnya hilang, rumahnya terbakar, waliyadzubillah, atau apapun usahanya misalnya jatuh misalnya, ternyata di dalam hati kita ada rasa lega. Berarti selama ini kita berharap dia kehilangan apa? Nikmatnya ternyata. Jadi ketika kita tidak senang orang kehilangan nikmatnya dan kita berharap dia kehilangan nikmat yang didapatkan, ini namanya hasad. Ternyata selama ini kita hasad walaupun kita tidak merasa. Terasa itu dari tanda-tandanya. Kok lega gitu kan? Ada rasa lega orang itu kehilangan nikmatnya. Ternyata berarti selama ini kita hasad. Dan ternyata kita tidak merasa gitu ya. Karena terkadang seperti itu Bapak Ibu ya. Terkadang keburukan itu tidak terasa kalau diri kita yang melakukan. Ada zaman dulu, ini contoh aja tentang keikhlasan gitu Pak. Ada zaman dulu dia mengatakan, saya sholat di shaf awal itu selama 40 tahun gitu Pak. 40 tahun dia di masjid itu nggak pernah melihat tengkuk manusia. Artinya dia nggak pernah sholat di belakang orang, selalu dia di depan. 40 tahun. Sampai suatu ketika kata dia masbuk. Imam salam, dia harus bangkit menambah rakaat yang tertinggal. Dia kan biasa di depan gitu. Selama puluhan tahun. Begitu dia mau bangkit menambah satu rakaat, tiba-tiba muncul di dalam hatinya, nanti apa kata orang nih? Saya sekarang masbuk, biasanya saya ada di depan, sekarang saya ketinggalan di belakang. Apa kata dia? Sejak saat itu saya menyadari ternyata khusyuknya saya di shaf pertama selama ini bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baru selama ini dia merasa ikhlas di depan. Lalu baru terdeteksi bahwa selama ini dia tidak ikhlas karena dia malu
untuk bangkit menambah rakaat yang dia tertinggal, yang dia ketinggalan gitu. Tergambarkan dengan ternyata saya selama ini sholat itu merasa diperhatikan orang, karena orang ikhlas itu biasanya ya mau dilihat orang atau tidak, ataupun masbuk ataupun di depan, ya semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baru dia merasa. Nah, sama seperti hasad tadi. Mungkin kita tidak merasa selama ini hasad, tetapi ternyata ketika kita tidak senang dengan nikmat yang didapatkan oleh orang, atau ada rasa lega di dalam hati kita ketika dia kehilangan nikmatnya, itu tanda bahwa selama ini ada hasad di dalam hati kita. Ternyata selama ini di dalam hati kita terdapat penyakit gitu ya, yang membakar kebaikan-kebaikan dan kita tidak sadar. Tetapi ada kondisi yang kedua, alla takraha wujudaha wa la tuhibba zawalaha. Kebalikannya gitu Pak. Anda tidak membenci nikmat tersebut, bahkan ikut senang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Orang yang hasad itu tidak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Orang yang hasad itu biasanya maruk gitu kan. Pengen dia aja yang dapat nikmat, pengen dia aja yang senang, pengen dia aja yang dapat lebih dari Allah, orang jangan. Ini orang hasad. Harusnya ketika orang mendapatkan nikmat lebih, munculkan di dalam hati kita ikut senang. Mencintai seorang muslim, ikut senang orang mendapatkan kenikmatan sebagaimana kita juga senang apabila mendapatkan nikmat yang sama. Ini akhlak. Dan itu perlu dilatih. Ya. Membiasakan ikut senang. Jadi dibayangin gitu Pak. Ini kalau tiba-tiba ada rasa hasad itu muncul, bayangkan ini kalau saya di posisi dia pasti rasa senangnya begini. Hadirkan rasa senang. Ya, jadi kita tidak membenci nikmat tersebut dan tidak ingin orang tersebut kehilangan nikmatnya, tapi justru memacu dia untuk meraih nikmat yang sama. Maka ini tidak termasuk hasad. Ini namanya ghibthah. Ghibthah itu seseorang termotivasi untuk mendapatkan kenikmatan yang sama dengan orang lain. Bukan orang itu kehilangan nikmatnya, tetapi dia ingin mendapatkan hal yang sama. Nah, ini tidak masalah. Ya. Karena itu memang tabiat manusia gitu kan. Jadi tabiat manusia itu, jiwa manusia memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa? Senang di atas gitu. Ya. Jadi kita ini semuanya senang di atas. Kita tidak senang ada orang atau ada sesuatu yang lebih baik atau lebih tinggi daripada kita. Itu memang tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi memang wajar gitu kan. Kalau ternyata tiba-tiba perasaan-perasaan tadi itu muncul, itu sesuatu yang wajar. Memang tabiat yang Allah titipkan di dalam setiap jiwa manusia, siapapun gitu kan. Mau dia orang awam ataupun dia misalnya ustadz, kiai, habib, ulama misalnya, hasad itu ada di dalam hati.
Makanya Nabi itu memberikan obat-obatnya sebenarnya. Misalnya melihat ke bawah, mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Memang harus terus diobati. Dia tidak boleh dibiarkan hasad. Karena memang hasad itu pasti akan muncul karena itu tabiat jiwa. Jadi dalam diri kita ini ada namanya jiwa. Yang tadi, dan makanya nanti jiwa yang paling tinggi itu adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, atau qalbun salim, hati yang selamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tabiat jiwa itu dia senang di atas. Ya. Itu tidak bisa dibohongi gitu Pak. Siapapun kita pasti ingin paling di atas. Dan tidak suka ada sesuatu yang lebih daripada kita. Itu tabiat. Namun seorang muslim itu diberikan filter oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyikapi tabiat jiwa tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatsun la yanju minhunna ahadun." Ada 3 perkara yang manusia tidak bisa selamat, atau itu sesuatu yang pasti ada dalam diri manusia. Ada 3 hal. Yang pertama, adzan, berprasangka. Ya, kita ini suka berburuk sangka. Jadi prasangka kita itu seringkali mendahului gitu. Ketemu orang baru pasti prasangkanya dulu. Ya, atau ini prasangka buruk terhadap seseorang. Adzan, ya, jadi prasangka. Yang kedua kata Nabi, at-tiyarah, percaya kepada tatayur, mitos. Nabrak kucing, kata orang, wah nanti bakal celaka loh. Harus disiram pakai apa? Dimandiin pakai 7 kembang. Nah kita itu apa? Sering terbawa, terganggu dengan itu. Kadang kita nggak percaya gitu kan Pak ya. Alah, gitu. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita yakin dengan, tapi tiba-tiba dia sering kayak muncul terus. Nah ini sesuatu yang tidak bisa selamat kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keyakinan masyarakat setempat sering apa muncul, mudah dipercaya oleh kita. Kemudian yang ketiga al-hasad, yaitu hasad. Jadi ini 3 perkara gitu, yang seseorang tidak mungkin bisa selamat dari hal ini. Prasangka, kemudian percaya kepada mitos tadi. Yang ketiga apa? Hasad. Jadi menghasad ini sesuatu yang mau tidak mau dia akan selalu muncul dari hati seseorang. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solusinya adalah idza dhananta fala tuhaqqiq. Apabila kamu berprasangka kepada seseorang, yang enggak usah dicari-cari, enggak usah dikorek-korek terus. Agar tidak prasangka itu semakin menguat ya, atau semakin kita berburuk sangka kepada orang. Wa idza tatayyarta famdi. Kalau ada keyakinan masyarakat, mitos, lalu kita jadi ragu-ragu, kata Nabi, langgar saja. Jadi nabrak kucing, kata orang, nanti kalau misalnya enggak dimandiin 7 kembang nanti bakal celaka. Kata Nabi, famdi, langgar, gak usah dimandiin. Harus dilanggar. Itu untuk melawan gitu. Melawan keyakinan masyarakat yang mitos gitu. Ya. Dan kalau hasad lebih banyak lagi obatnya gitu. Jadi mencintai orang, ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala,
kemudian uh, menginginkan atau mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri dan yang lain sebagainya. Ya, makanya obat hasad itu diantaranya adalah ridho bil qada, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang lebih unggul, lebih banyak nikmatnya, lebih dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu obatnya gitu. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih kepada orang lain. Kemudian yang kedua, az-zuhdu bid dunya. Zuhud terhadap dunia gitu ya. Ya, karena biasanya hasad itu muncul karena besarnya cinta kita terhadap dunia. Ya. Karena terlalu besar cintanya terhadap dunia sehingga dia hasad. Dia tidak mau ada orang lain yang unggul dunianya melebihi dunia yang dia dapatkan, sehingga muncullah hasad. Ya. Maka cara mengobatinya adalah dengan zuhud terhadap dunia. Ya, jadi tidak terlalu peduli gitu ya. Biarkan saja orang itu mendapatkan nikmat, yaitu bukan jatah rezeki kita yang dikasih sama orang. Jadi kalau ada orang dapat lebih, jadi biarkan saja, ridho. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Toh yang diberikan itu harta siapa, Pak? Diambil dari uang kita dikasih ke dia, atau itu memang punya Allah dikasih ke dia? Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada orang diberikan lebih oleh Allah, tidak mengurangi jatah kita. Hanya saja memang kecintaan kita terhadap dunia itu yang terlalu besar, ya, sehingga kita tidak ridha gitu ya, dengan hal yang lebih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hasad itu hanya boleh kepada orang yang baik gitu. Ya. Jadi kalau hasad itu jangan hasad terhadap urusan dunia, tetapi terhadap urusan akhirat. Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana'al laili wa ana'an nahar. Jadi kita itu boleh hasad kepada ahli ibadah saja. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, dia dibaca siang dan malam qiyamul lail, ini boleh kita hasad. Artinya hasad yang tadi yang ingin seperti dia. Kemudian rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fil haqqi ana'al laili wan nahar. Dan boleh hasad kepada orang yang diberikan kelebihan harta, yang dia berinfak siang dan malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh hasad kepada orang yang rajin bersedekah. Maksudnya di sini adalah kita punya motivasi untuk melakukan sedekah yang sama, atau ingin bisa membaca Al-Quran seperti orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Nah ini yang terpuji. Tapi kalau kita hasadnya urusan dunia, biasanya ingin orang itu kehilangan nikmatnya. Kemudian Bapak Ibu azanallahu wa iyyakum, hasad itu biasanya muncul pada orang yang selevel. Ya. Jadi hasad itu muncul pada orang yang setara. Ini diantara sebab-sebab. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan biasanya hasad itu terjadi bainal aqran,
rekan sejawat, wal amthal, orang yang selevel, wal ikhwah, saudara. Biasanya saudara itu biasanya saling hasad. Ketika misalnya orang tuanya ternyata lebih memperhatikan salah satu daripada anaknya, nah, seringkali ini muncul hasad di antara siapa? Saudara. Wa banil am, juga sepupu, ya. Biasanya kadang sepupu dengan sepupu itu terkadang saling hasad dengan pencapaian dunianya atau bagaimana. Karena dia setara, selevel gitu. Kenapa? Li'anna sabab at-tahasud tawarudul agradi ala maqasidin yahsulu fiha at-tanaqud. Karena hasad itu biasanya muncul apabila orang itu memiliki tujuan yang sama dan akhirnya di puncaknya itu terdapat apa? Desakan-desakan, berdesakan. Sama seperti misalnya orang habis sholat pengen keluar dari satu pintu yang sama, berdesakan. Kira-kira berdesakan apa enggak? Berdesakan gitu. Mungkin kalau sama-sama enggak mau ngalah, saling senggol gitu. Pengen lebih dulu keluar. Nah, hasad itu seperti itu. Jadi hasad itu muncul karena orang pengen ketujuan yang sama dan mereka akhirnya apa? Di situ terjadi benturan. Ya, karena sama-sama pengen keluar dari pintu yang sama, terjadilah apa? At-tanafur wat tabagud. Saling senggol gitu kan. Saling marah. Maka beliau mengatakan lidzalika taral 'alima yahsudul 'alim. Makanya terkadang seorang alim, orang yang berilmu, dia hasadnya kepada alim. Ya. Ustaz dengan ustaz misalnya. Ulama dengan ulama. Enggak mungkin ada ulama dia hasad sama siapa? Jamaahnya gitu. Kenapa? Karena saat itu dia sedang tidak selevel, ya, tidak setara. Orang itu akan hasad kepada orang yang selevel. Sama di dunia pekerjaan juga begitu, Pak. Misalnya dari bawah nih, OB dengan OB gitu. Nggak mungkin OB sama bosnya hasad gitu. Nggak mungkin. Dia akan OB itu dengan OB gitu. Dia akan hasad kepada orang yang selevel. Terus seperti itu. Yang di atasnya sesama yang di atasnya. Yang di atasnya lagi dengan yang selevel dengan mereka. Wal 'abid yahsudul 'abid dunal 'abid. Ahli ibadah dia akan hasad kepada ahli ibadah. Wat tajiru yahsudut tajir. Pedagang akan hasad kepada pedagang. Bahkan sesama pedagang kalau dagangannya beda nggak mungkin hasad gitu, Pak. Ya. Misalnya di sana sore-sore ya tukang gorengan, ya dia pasti akan hasad kepada penjual gorengan. Nggak mungkin dia hasad sama penjual donat misalnya, Pak. Ya, karena beda dagangan. Tetapi ketika dia selevel, disitulah muncul ada hasad. Ya. Maka Ibnu Qudamah mengatakan fa aslul adawah, maka akar permusuhan itu adalah at-tazahumu ala ghardin wahid, berdesakan untuk tujuan yang sama. Ya. Sama-sama pengen jual gorengan misalnya gitu. Sama-sama jual donat misalnya. Tujuannya sama. Terjadilah apa? Gesekan, berdesakan pada tujuan yang sama. Wal ghardul wahid la yajma'u mutaba'idain. Ya, ini tadi ya.
dan tujuan yang berbeda itu ya, atau hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ketika dagangannya beda, maka dia dianggap berjauhan gitu ya. Dia beda pintu keluarnya beda ya. Wa man sya'u jami'u dzalika hubbud dunya. Nah, ternyata hasad itu muncul karena cinta dunia ya, karena cinta dunia. Pasti itu Pak, orang hasad itu karena apa? Dunia, bukan karena akhirat. Tapi kenapa misalnya kok tadi disebutkan ulama dengan ulama? Bukankah mereka tujuan untuk akhirat? Kalau ulama itu tujuannya dunia, maka disitulah dia akan muncul hasad ya. Misalnya ada ulama yang dia rebutan pengikut, maka pasti ini sudah tujuannya adalah dunia. Atau misalnya pengurus kajian ini, majelis taklim ini dengan majelis taklim sana misalnya, ini kan akhirat. Kenapa sering terjadi gesekan? Pasti karena ada dunia yang direbutkan. Itu pasti. Masjid ini dengan masjid ini misalnya, ini kan akhirat. Kenapa terjadi gesekan? Pasti ada dunia di situ. Kapan di situ ada tujuannya dunia yang diperebutkan, maka terjadilah hasad. Tetapi kalau tujuannya akhirat, dia tidak akan pernah ada hasad. Ya. Jadi kalau muncul hasad, di sini disebutkan sumbernya adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Fa inna ad-dunya hiya allati tadhiqu 'ala al-mutazahimin. Karena dunia itulah yang membuat sempit orang yang berdesakan. Jadi kalau sudah berdesakannya karena dunia, pasti terasa sempit, maka terjadi hasad. Wa ammal akhiratu fala dhiqa fiha. Tetapi kalau tujuannya itu adalah akhirat, walaupun berdesakan, ternyata terasa lempeng aja gitu. Contohnya, kalau misalnya di Masjid Al-Hidayah ini semua warga sekitar ternyata rajin sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, soleh semua gitu, baik semuanya. Kira-kira perasaan kita terasa sempit atau malah senang melihat orang kebanyakan itu ternyata tampil baik gitu? Senang. Karena apa? Akhirat gitu. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kalau dunia berdesakan karena dunia, dia terasa sempit. Tetapi kalau berdesakannya untuk akhirat, nggak pernah terasa sempit. Justru semakin banyak gitu, orang yang dia ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kenapa semakin lapang terasa, semakin bahagia gitu. Ya. Tetapi kalau di situ sudah ada dunia, mulai lagi tuh dia terasa sempit lagi. Nah, itu sebabnya. Ternyata hasad itu cinta kepada dunia. Ya. Baik. Mungkin ini sedikit tentang hasad Pak ya, yang kita bahas hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan insyaallah semua jamaah di masjid ini nggak ada hasad gitu ya. Kalaupun ada hasad, itu sesuatu yang wajar. Jadi hasad itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dia muncul dalam hati. Ya. Yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita terus mengobati. Karena tadi Nabi sebutkan ada 3 perkara yang tidak bisa terselamatkan dari kita. Salah satunya adalah hasad. Jadi ketika melihat orang lain dilebihkan dunianya, terbetik dalam hati kita rasa hasad. Obati. Obati dengan apa? Kita meyakini itu merupakan pembagian Allah. Kemudian kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi Allah mengatakan, nah, mungkin sebagai penutup Bapak Ibu ya. Jadi ada orang itu sahabat ya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini orang fakir. Sedangkan sahabat-sahabat yang mereka dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa sedekah sedangkan kami tidak mampu bersedekah. Kami bisa sholat, mereka juga sholat. Kami bertasbih kepada Allah, mereka juga bisa bertasbih. Tetapi ketika mereka mampu bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Ada ketimpangan gitu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia yang Allah lebihkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Cukup begitu. Jadi ketika melihat kita orang lain yang lebih baik daripada kita dilebihkan oleh Allah, apa yang harus kita ucapkan? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu sudah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah lebihkan. Allah sudah lebihkan dia. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Toh juga tadi bukan uang saya kok yang dikasih sama dia. Itu adalah rezeki dari Allah, tidak mengurangi rezeki kita sama sekali, tidak mengurangi dunia kita. Itu cara kita apa? Mengobati. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, kalau muncul hasad sesama penuntut ilmu gitu Pak. Misalnya ini para pelajar, kadang kan begitu Pak ya, mahasiswa sesama mahasiswa terkadang muncul rasa hasad karena saling ingin terdepan, nilai yang terbaik. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan ini juga terjadi pada penuntut ilmu agama, mahasiswa-mahasiswa yang mereka belajar ilmu syariah. Terkadang ada persaingan-persaingan yang mungkin akan menimbulkan hasad. Itu kembali lagi Pak ya, kalau tujuannya adalah dunia, rebutan nilai, rebutan perhatian dosennya misalnya. Udah itu jadi dunia, jadi berdesakan. Tetapi selama ikhlas itu tidak akan ada. Nah, kalau itu muncul, kita melihat ada orang yang lebih pintar, lebih unggul, lebih jenius misalnya, maka beliau mengatakan, doakan gitu ya orang tersebut, ya Allah, berkahilah apa yang kau berikan untuknya, berikan kepadanya, dan jadikan aku lebih baik daripada dia. Jadi ternyata memang harus selalu diobati, karena hasad ini menimpa siapapun. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan obat penawar agar hasad itu tidak berkelanjutan di dalam diri kita, karena dia menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia akan membakar kebaikan. Dan yang lebih parah sebenarnya, ya gelisah sepanjang hidup kita. Ya. Kegelisahan kita terhadap nikmat orang lain tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada jalan lain selain apa? Ridho dengan ketentuan Allah dan mengatakan itu sudah karunia Allah yang Allah lebihkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Mungkin cukup yang kita pelajari hari ini.
Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk menjadi pegangan kita sebagai penawar hasad yang memang dia tabiat yang ada dalam diri jiwa manusia. Kita tutup, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.